VOC adalah singkatan dari Foreign Niche Ostindische Company yang berdiri sejak tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah kongsi dagang terbesar di Nusantara untuk menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur dalam memperkokoh sebuah kedudukan Belanda di Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang berdirinya VOC. 1. Berkeinginan untuk memonopoli perdagangan. 2. Untuk menghilangkan persaingan antar pedagang Belanda dan Eropa. Latar belakang secara kronologis. Pedagang dari bangsa barat datang ke Indonesia dengan itikat baik dan mulai membentuk sebuah kongsi dagang. Seiring berjalannya waktu, kongsi dagang di Nusantara semakin banyak sampai timbul persaingan antara kongsi dagang satu dengan yang lainnya. Persaingan tersebut semakin ketat sampai tidak mengenal kongsi sesama bangsa. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah Belanda karena para pedagang Belanda juga saling berseteru. Sehubung dengan hal itu, pada tahun 1598, pemerintah dan parlemen Belanda, Staten-Generaal, khususnya Johan van Oldenbarnevelt, mengusulkan untuk membentuk sebuah kongsi dagang yang lebih besar dengan membentuk perusahaan dagang, seperti yang dilakukan oleh Inggris, AIC, dan Prancis, French East India Company pada tahun 1604. Selanjutnya adalah kebijakan VOC. Kebijakan-kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 sampai 1799. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. 2. Melaksanakan politik divide et impera, memecah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Untuk memperkuat kedudukan dirasa perlu mengangkat seorang pegawai yang disebut gubernur jenderal. Yang keempat, melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang ditawarkan pemerintah Belanda. Yang kelima, membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipusatkan di Jayakarta, Batavia. Yang keenam, melaksanakan pelayaran Hongi Townsend. Yang ketujuh, adanya hak ekstripasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Terakhir, kedelapan, adanya Verbleibleverenten, penyerahan wajib, dan Priengerstelsel, sistem priangan. Priengerstelsel, sistem prianger, penyerangan wajib. Dimulai tahun 1723, masyarakat Prianger dikenai aturan wajib kerja, menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada company. Wajib kerja ini sama dengan kerja paksa atau rodi. Rakyat tanpa diberi upah, menderita dan miskin. Selanjutnya adalah faktor penyebab runtuhnya atau bangkrutnya VOC. Yang pertama, dalam keuntungan VOC semakin menurun. Yang kedua, pegawainya banyak yang korupsi. Yang ketiga, karena adanya perubahan politik Belanda dari berdirinya Republik Batav 1795 yang demokratis dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas. Yang keempat, VOC mempunyai banyak hutang. Yang kelima, pembiayaan perang. Yang keenam, semakin banyaknya persaingan dagang di Asia, khususnya Inggris dan Prancis. Selanjutnya adalah pembubaran VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab. Pertama, banyaknya pegawai VOC yang curang dan korupsi. Yang kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contohnya perang melawan Hasanuddin dari Gowa. 3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Yang keempat, membayar divide keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. 5. Bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Prancis. Yang terakhir, 6. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan. Berdasarkan alasan di atas, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggal berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta di daerah kekuasaan di Indonesia. Demikian video presentasi saya tentang VOC. Saya ucapkan terima kasih.